Pak Nadiem dimarah-marahin anggota DPR pas lagi rapat kerja. Bahkan sampai minta KPK buat periksa anggaran Kemendikbud. Oh, Pak Menteri digebrakin meja guys sama mama. Hola netizen yang tercinta, Nadiem Makarim kena semprot anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Demokrat Anita Djoko-Bagah saat rapat kerja dengan Mendikbudristek bersama jajarannya pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Anita Djoko-Bagah mengungkapkan kekesalannya lantaran masukan yang disampaikan DPR dihiraukan. Anita meminta Kemendikbud untuk mengevaluasi penggunaan anggarannya apakah digunakan dengan baik atau tidak. Hal itu disampaikan saat membahas anggaran Kemendikbud di DPR dalam rapat yang berlangsung. Selain itu, Anita juga membeberkan temuan permasalahan sektor pendidikan yang dikelola Kemendikbud. Sebagai contoh, ia mengatakan permasalahan yang dihadapi wilayah NTT di mana masih banyak guru yang lolos P3K namun belum mendapat SK. Guru yang bertugas di daerah terpencil juga masih banyak yang belum menerima tunjangan. Pembangunan sekolah yang hingga saat ini terbengkalai namun anggarannya sejak 2021. Ia juga semakin terlihat emosi ketika menyinggung persoalan program Indonesia Pintar yang menurutnya juga bermasalah. Anita juga meminta KPK untuk memeriksa penggunaan anggaran Kemendikbud tahun 2021 hingga 2023. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada menteri dibentak-bentak anggota dewan. Kasian sih, dulu waktu masih ngurus ojek dimarahin penumpang, sekarang udah jadi menteri dimarahin ibu-ibu. Ras terkuat di muka bumi. Lu pas dibentak diem, diem. Itu namanya wakil rakyat, jangan cuma datang duduk duit. Tapi berani nggak teriakin pengesahan RUU perampasan aset koruptor? Nih ya, emang banyak yang bilang katanya kurikulum sekarang tuh yang pusing bukan cuma anaknya, orang tua sama guru juga ikutan. Katanya kurikulum belum tuntas udah diganti. Bener gitu Pak? Hah, beneran? Biar apa sih Pak? Biar kelihatan sibuk ya. Basicnya pengusaha ya apa-apa dibisnisin. Pementri titipan siapa sih? Enggak, maksudnya kok lolos mulu gitu reshuffle. Ayo, jangan-jangan dulu modal kampanyenya gede ya. Tapi gue nggak setuju sih sama yang bilang katanya bagusan sistem pendidikan dulu. Enggak, kalau bagus sekarang nggak banyak menciptakan koruptor dong. Percuma anggota dewan teriak-teriak kalau guru honorer masih menjerit. Menteri Pendidikan diamuk DPR sampai ditunjuk-tunjuk sama DPR. Menyala Bu Anita. Jujur gue sekarang sebagai orang tua yang punya anak ya masih sekolah gitu dengan kurikulum yang sekarang, jujur pala gue puyeng karena beda banget sama kurikulum gue dulu zaman sekolah. Dulu tuh ya kurikulum gue tuh kurikulum KTSP sama Kertilas gitu, kurikulum 13 gitu. Kata gue mah begini nih, kalau misalkan menteri dipilih yang tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu, biasa ngurusin bisnis, ini tiba-tiba ngurusin pendidikan. Menurut gua ya sebenarnya program Mendikbud yang sekarang itu nggak jelek-jelek amat gitu ya. Cuma maksud gua kalau yang ada di pelosok-pelosok gitu ya, misalkan sekarang kurikulumnya butuh internet apa segala macam, kan kesian yang di pelosok, kesian yang ada di pedalaman. Terima kasih Bu Anita. Andaikan semua wakil rakyat betul-betul bisa mewakilkan suara rakyat kayak Bu Anita, cakembet dah Indonesia ini mah. Ini Bu Anita nih bisa dibilang dia juga menyuarakan suara orang tua, suara guru-guru juga secara tidak langsung gitu ya kan. Dengan dia bilang dia mengulik tentang anggarannya kemana aja, minta tulisan anggaran yang jelas apa segala macem. Mantep bet dah. Nama ada, SK ada, saldo 0. Menyala Bu. Ini Bu Anita ini memang anggota yang jujur sekali gitu, lugas, tegas gitu, cara pembawaannya gitu ya kan. Gue sampai mikir, aduh amit-amit nih jangan sampai si Bu Anita ini dibungkam, diancem atau dihilangkan gitu. Aduh, amit-amit bet jangan sampai. Pokoknya saya doain Bu Anita sehat terus, sehat sekeluarga ya, terus menjabat gitu ya, terus menjadi orang baik, terus menjadi wakil rakyat yang jujur, yang lugas, yang tegas, yang transparan, yang apa adanya gitu ya Bu ya. Semoga Bu Anita dan keluarga terus berada dalam lindungannya. Amin. Guys,
Pak Nadiem dimarah-marahin anggota DPR pas lagi rapat kerja. Bahkan sampai minta KPK buat periksa anggaran Kemendikbud. Pak Menteri digebrakin meja guys sama mama. Jadi guys, yang marah-marah ini adalah Bu Anita yang merupakan anggota DPR dari fraksi Demokrat. Bu Anita ini menyatakan bahwa masih banyak persoalan atas realisasi dana dan anggaran di Kemendikbud. Beberapa di antaranya adalah gaji guru yang sering telat dibayarkan. Lalu soal perataan internet di wilayah 3T. Bahkan mempertanyakan dampak positif dari 400 tim bayangan yang dibanggakan di depan PBB. Nah, pada tahu nggak tim bayangan itu apa? Jadi, tim bayangan itu adalah vendor di luar kementerian yang dianggap sebagai tim permanen dan dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom. Meskipun ditepuk tangani oleh PBB, wanita nggak bangga loh katanya. Ngeri juga nih emak. Jadi pengen tahu tanggapan Pak Nadiem gimana? Hai Rek, Mas Menteri Nadiem Makarim itu disemprot Rek di DPR. Kemarin itu kan ada mungkin rapat dengar pendapat. Beliau dikomplain tuh sama salah satu ibu di DPR dari fraksi Partai Demokrat. Ya mungkin terkait kebijakan-kebijakan beliau yang menurut DPR kurang pas. Dan juga menurut kita sebagai orang tua juga kurang pas, termasuk salah satunya rencana menaikkan UKT, ya uang kuliah, walaupun itu akhirnya dibatalkan gitu. Jadi kalau aku melihatnya tuh begini, jujur ini yo sebagai orang tua, kurikulum sekarang itu aku juga bingung gitu loh. Mungkin Pak Menteri itu mau mengakomodir pendidikan yang beliau terima di Amerika untuk bisa diterapkan di Indonesia. Tapi kan yang pernah aku bilang, ya tidak semuanya cocok karena di Indonesia itu belum ada pemerataan pendidikan, masih ada ketimpangan pendidikan di kota dan di desa. Itu aja udah agak sulit gitu loh untuk diterapkan pola pendidikan seperti di Amerika. Nah, kurikulum yang sekarang itu untuk anakku kan SMA ya, seperti kelas 11 itu kan peminatan. Jadi kalau dulu kan ada IPA IPS gitu ya, IPA IPS ya. Kalau sekarang itu kan nggak ada, tapi ada namanya peminatan. Aku tuh bingung loh. Jadi pas anakku mau ngambil peminatan apa itu udah aku serahin ke dia sendiri sama ke kakaknya. Karena zamannya kakaknya juga belum ada peminatan. Terus sekarang itu ada kurikulum merdeka. Sebenarnya bagus gitu loh. Artinya ketika anak itu misalkan minatnya di apa, itu langsung bisa langsung bisa fokus gitu dengan pilihannya. Di SMA itu udah mulai disesuaikan, anak-anak itu kepengennya di apa, cita-citanya pengen di apa gitu. Ya itu juga masih membingungkan loh dengan orang tua. Kalau mungkin zaman-zaman aku dulu kan simple ya, pakai nilai terus kemudian IPA IPS. Tapi aku nggak ngerti juga itu plus minusnya apa. Cuman sebagai orang tua sih aku kurang paham gitu. Nah juga banyak pertanyaan dari orang tua lainnya. Ini gimana sih, ini gimana gitu. Nah memang agak PR juga memahami tentang kurikulum merdeka itu. Ya mungkin tujuan Pak Menteri bagus gitu ya. Sekarang kan SMP SMA ada kayak P5. Ya kegiatan P5 itu macam-macam gitu loh. Dan itu juga sudah membutuhkan biaya, dan biaya itu kan juga tidak di-cover oleh Bosda dan Bosnas sih, setahu aku sih begitu gitu. Jadi kemarin kan memang Mas Menteri itu dicecar gitu loh, dengan dikomplain gitu. Nah menurut aku ya mungkin bisa lebih dievaluasi lagi. Terus yang terakhir kemarin rencana kenaikan UKT ya. Jadi pasti yang namanya orang tua itu ya, ketika ada memang kenaikan biaya pendidikan itu pasti akan bereaksi. Karena ya harusnya itu pendidikan itu hak segala bangsa ya gitu ya.
Maksudnya ya jangan menaik-naikkan UKT. Mungkin di internal universitas atau perguruan tinggi tersebut bisa saling mensubsidi silang. Fakultas yang favorit mungkin ya biayanya disesuaikan, terus bisa mensubsidi fakultas yang mungkin kurang peminatnya. Lebih seperti itu sih. Karena begitu ada kayak sounding, ada wacana misalkan ada kenaikan UKT, saya yakin semua orang tua pasti akan bereaksi gitu loh, terutama yang orang tua yang secara ekonomi kurang tapi anaknya ingin memperoleh pendidikan yang lebih baik gitu. Termasuk kemarin juga ada wacana bahwa pendidikan kuliah itu tidak wajib menurut Mas Menteri, itu pilihan. Ya bagaimana sih? Ya nggak bisa, pasti orang tua itu menginginkan anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih baik dari orang tua, itu pasti sih menurutku. Jadi Mas Menteri mungkin lebih bisa dievaluasi lagi ketika ingin mengeluarkan kebijakan, apalagi yang menyangkut biaya-biaya pendidikan. Itu tentunya juga akan menjadi problem buat orang tua ya, apalagi orang tua yang banyak keterbatasan tapi menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya alhamdulillah tahun ini UKT tidak jadi naik, ya mudah-mudahan juga tahun depan juga nggak naik begitu. Lebih ini sih mungkin lebih dipertimbangkan lagi, mungkin juga dana untuk pendidikan itu ditambah mungkin begitu ya Mas Menteri ya.